Jadi untuk itu Bapak Ibu nanti goalnya itu adalah kita membuat final artikel yang artikelnya itu nanti bisa disubmit, submitnya itu di Scopus. Nah kita udah mulai mencoba untuk bisa memasukkan artikel kita itu ke Scopus. Ya, kita mencoba. Jadi kita mencoba karena itu memang menjadi syarat kita untuk kalau kita nanti mau maju ujian itu harus ada Scopus ya. Jadi tidak tertera Scopusnya, tapi minimal itu Q4 kayaknya gitu di buku pedoman yang baru. Nah, kita nanti latihan untuk itu, gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kita akan Bapak Ibu nanti akan mempelajari tentang teori klasik dari administrasi. Nah, untuk itu kita ada 4 kali pertemuan. Jadi ada 4 dosen, ada 4 kali pertemuan. Jadi hari ini saya akan sampaikan dulu kontrak kuliahnya 4 pertemuan. Jadi satu dosen itu dapat 4 kali. Satu dosen 4 kali. Jadi saya 4 kali, kemudian Pak Edi 4 kali, yang akhirnya menjadi 16 kali. Nah, masing-masing dosen itu akan punya RTM. Jadi punya hasil proyek masing-masing dosen. Karena ini S3 ya, jadi bukan S1, bukan S2 lagi. Jadi setiap dosen itu akan punya proyek. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kaget dan jangan merasa apa ya istilahnya, aduh tugasnya banyak, enggak. Ini latihan kita anggap latihan gitu ya. Jadi proyeknya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi tiap dosen itu akan ada masing-masing proyek. Nah, untuk yang dalam hal saya memberikan materi di sini tentang perbandingan ini, saya masih mengarah kepada teori klasik ya. CPL-nya tadi, CPMK-nya. Saya buka CPMK dari perbandingan. Karena baru ditulis juga. Saya juga baru dapatkan tadi pagi. Saya baru buka CPL-nya udah diisi apa belum. Barusan diisi. Kemarin udah saya sampaikan lewat grup. Bandingan mana tadi ya? Bandingan saya belum lengkapi ya, karena 3 dosen yang lainnya itu adalah saya bergabung. Saya juga heran, saya nggak bergabung sama dosen UNED ya, saya bergabung dengan praktisi-praktisi ternyata. Ya nggak apa-apa. Nah, saya lihat dulu detail dari mata kuliah ini di RPS. RPS-nya belum rampung dibuat, tapi saya sudah mengisikan di satu tempat, di satu isian. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memilih untuk membuat critical theoretical review. Jadi kita akan mereview dari teori utama administrasi. Apakah mau memilih salah satu teori? Pasti Bapak Ibu tahu teori Weberian, teori New Public Management, kemudian teori New Public Service, kemudian ada New Public Administration, kemudian bisa ambil dari kapasitas, jadi kapasitas publik ya, oke. Jadi Bapak Ibu ambil di situ untuk mereview, ambil yang dengan teori utama dengan mereview dari 5 artikel aja, 5 artikel Scopus, boleh Q1 atau Q2. Kita mereview ke artikel ya, jadi artikelnya yang direview. Nah, Bapak Ibu ambil konsep dari memilih teori dari Weberian, NPA, NPM, kemudian NPS. Oke, Bapak Ibu nanti akan mengambil salah satunya itu sebagai pembandingnya, kemudian reviewnya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melakukan review dari 5 artikel Scopus Q1 atau Q2 ya, yang terbitannya itu adalah 10 tahun terakhir. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Maka kita lakukan adalah asumsi teoritiknya di mana artikel itu, asumsi teoritiknya. Kemudian ada yang disebut dengan Bapak Ibu tahu ada konseptual yang dipakai ya.
konseptual yang dipakai. Jadi asumsi teoritik dan konseptual yang dipakai, ya. Kemudian Bapak Ibu tugasnya adalah menyusun theoretical gap dari masing-masing artikel, ya. Theoretical gap-nya itu apa? Baru nanti bangunlah apa itu kayak framework ya. Jadi konseptual. Jadi framework-nya dari konseptual dari artikel itu bagaimana? Nyusunnya begitu, ya. Nah, nanti itu yang akan kita presentasikan. Oke, jadi saya punya 3 kali pertemuan dengan Bapak Ibu minggu depan itu Sabtu yang pertama, kedua, ketiga, ya. Nah, tugas ini tidak sendirian Bapak Ibu. Kan ini masih belajar, jadi kita kelompokan gitu ya. Jangan kaget. Kok banyak-banyak tugasnya Bu Selvi. Tenang. Ya, jadi supaya mudah kita kelompokan ya. Mereview dari 5 ini. Jadi Bapak Ibu nanti satu kelompok enaknya berapa? Ini ada berapa orang? Aduh. Ada berapa orang ini? 12 ini sama saya. Kita ada berapa? 13 masih. 13 12 ya? dikurangi Pak Lendel kali, Mbak. Oh, gitu 12 ya. Kita bikin 4 kelompok, satu kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Udah gini aja, jangan 5 kebanyakan. 3 aja deh. Kayaknya saya kepikiran banget. 3. Jadi gini, satu kelompok itu 3 orang. 3 artikel Scopus. Ambil Q1 atau Q2. Nanti kalau dan kita submit itu boleh Q4, boleh Q3 gitu ya. Jadi nggak harus Q1, Q2, tapi kita ambil yang Q1, Q2 ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, pakailah konsep teoretikal dari Weberian boleh, dari Fredrickson boleh, kemudian dari mau ambil dari New Public Administration boleh, New Public Management, oke, sampai dengan kita ambil, Bu, saya mau ambil kolaborasi governance-nya boleh, ambil boleh ini ya, ambil dari Ansel and Gas boleh, ya, oke. Nah, itu sebagai teori kita untuk kita mereview dari artikel yang Scopus tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya itu kita lihat dulu bagaimana teoritikal yang dibangun oleh artikel itu. Ya. Oke, teoritisnya dan konsepnya. Oke, itu aja yang diambil. Jadi Bapak Ibu jangan melihat sampai dengan metodologi, enggak sampai itu. Hanya itu saja. Saya ingin menggambarkan bahwa kita akan membandingkan dengan teori Weberian dan salah satunya itu ya. Kemudian kita bandingkan. Pasti di situ ada kita akhirnya menemukan gap-nya. Ya, dari apa yang tertulis tadi, kita akan bandingkan dengan salah satu konsep dari teori administrasi kita, ya. Nah, itu dibandingkan. Nah, membandingkan itu akan ketemu bagaimana framework-nya kita. Kita sendiri yang bangun. Ya, kita sendiri yang bangun. Sebisanya Bapak Ibu, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, ini belajar. Ya, supaya nanti kita mudah untuk bisa membuat sebuah gap research. Maksudnya itu. Maksudnya kita mudah untuk membuat gap research-nya. Dan kita bisa terbiasa dengan tulisan-tulisan dari Scopus. Ya, oke. Saya juga belajar ini Bapak Ibu, saya juga akan lakukan ini juga sama gitu. Saya sedang menulis juga untuk apa namanya, untuk menuju ke artikel Scopus juga ya. Ya, kemarin saya udah apa namanya, saya lakukan, waduh ini harus goal juga ini. Karena saya mengajar juga di sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti outputnya itu adalah kita akan presentasikan kepada teman-teman kita bagaimana Bapak Ibu menyusun dari theoretical gap-nya dan conceptual framework-nya. Kan sedikit. Ya. Jadi artikel Bapak Ibu, kita itu hanya mereview dari konsep theoretical dan konsepnya. Jadi
pastikan itu, oh ini yang dipakai nih, namanya grand teorinya ini, ya dipakai. Kemudian muncullah konsep-konsep itu kan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek, oh dia pakai ini rupanya. Kalau menurut saya masalah ini, kalau dibandingkan dengan Weberian, salah satunya konsep administrasi ini bagaimana ya, kurang masuk ya menurut saya. Gak apa-apa, itu menurut kita kan skop artikel itu kan bersifat individual ya. Kalau editornya itu oke, dia akan masuk. Kalau editornya nggak oke kan bersifatnya individual. Tetapi koridor dari ilmu administrasi tetap ada gitu. Nah, kita pelajari untuk itu ya. Jadi Bapak Ibu satu kelompok 3 orang. Nah, 3 orang ini jangan bekerja sendirian, tapi diskusilah. Aku tuh punya artikel ini. Kalau menurut Bapak Ibu, bagaimana nih bisa menemukan tentang konsep di yang dibuat oleh artikel ini? Kalau kita bandingkan dengan Weberian ini, kalau aku ini, bagaimana kalau saya bandingkan dengan yang Fredrickson aja? Oh iya, kalau aku ini, aku cocoknya ini. Oke, kalau gitu kita buat. Nah, buatnya itu boleh masing-masing, tetapi diskusinya ini bertiga. Kenapa? Kalau kita bikin artikel sendiri itu nggak mungkin. Kalau artikel pasti kita harus ada banyak orang, ya kan? Ya, Scopus itu bisa sampai 6 sampai 7 orang satu kelompok, ya kan? Nah, ini kita review, kita 3 orang. Jadi kita sama-sama. Dan akhirnya nanti disitulah letaknya kita akan bisa mengetahui bagaimana tentang riset gap itu, bagaimana tentang membangun framework dari konseptual. Nah, itu yang akan kita pelajari. Gitu ya. Oke. Bisa memahami Bapak Ibu? Kalau belum mungkin bisa bertanya dulu. Jadi kita ada 12 orang. 12 orang ini berarti ini ada 1 orang yang belum masuk ya? Ini harusnya 13 sama saya kan? Nggih, Bu. Mbak 1 ini orang lagi siapa ya? ujian. Tuti, Oh, iya. Bu Tuti. 13 orang, Bu. Iya, Bu Tuti. 13 ya, 13 orang. Bu. Ada 1 lagi Mbak Ilmi. Mbak ini lagi Oh ujian. iya, Mbak Ilmi. Oke. Lagi ujian. Lagi ujian, Mbak Ilmi ujian. Ngambil TKBI, TKA, Oh, TPA. oh ya, Iya. TPA, iya, iya, TKBI. Oke, 13. Jadi nanti satu kelompok itu ada yang isinya 4 orang ya. Isinya 4 orang, nggak apa-apa. Pok. Karena nanti kita bikin, boleh lah. Kalau bisa itu jangan mengelompok Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, semua jauh Iya, Bu. kan kita Mas bisa Pandu ketemu nggak mau satu Google Meet. kelompok dengan kami. Oh gitu, Pak Pandu ternyata ini ya terlalu ego sektoral ya. Itu fitnah itu, Bu. Fitnah. Ini jadi akrab loh semuanya, jadi seneng saya ini kayaknya dengan teman-teman ini. Ada adik kelasnya juga, tapi bukan dari Samarinda, jadi Pontianak ini adik kelasnya ini. Dari Pontianak sama dari mana itu ya? Ya, oke. Jadi nanti ini kan ada 4 kelompok ya. Kan kita bagi 3, 4 kelompok kan ya. Oke. Kelompok ini jadinya kita bagi, kita mulai diskusinya. Saya berikan kesempatan waktu 1 minggu. Jadi minggu depan tuh kita presensi aja, ya. Kita mulai lakukan diskusi itu minggu ketiga kita, 3 dan 4. Gimana? Setuju? Sepakat, Bu. Setuju, Bu. Makan Bu. Apa yang enggak? Boleh bertanya sedikit, Bu? Saya masih Boleh. Mohon maaf. Boleh melebur. Jadi maksudnya tadi kita mengumpulkan beberapa artikel yang temanya sama, misalnya menggunakan teori Weberian. Teori Weberian seperti itu ya, Bu? Atau Ya. seperti apa? Ya, jadi judulnya boleh beda-beda. Konsep kemudian temanya itu yang penting tema administrasi.
Ya kan kita mau memperbandingkan ilmu administrasi. Nah, maksudnya itu kita itu membandingkan dengan keilmuan yang sudah prediction, kemudian asal and gas, ya kan? Jadi dalam hal ini kita akan membandingkan dengan yang ditulis oleh artikel itu. Karena banyak juga artikel-artikel yang sekarang ini sudah lebih dinamis, tidak lagi mengacu kepada ilmu administrasi yang sesungguhnya. Ya kan, jarang loh sekarang keilmuan itu pakai Weber, pakai Fredrickson, ya kan? Sekarang itu banyak. Nah, sekarang kita mau belajar bahwa perbandingan administrasi publik tentunya, nah itu kita masih mendasar kepada keilmuan-keilmuan dari tokoh-tokoh administrasi. Gitu. Nah, inilah yang akan kita jadikan sebagai referensi untuk mereview. Ini tugasnya bukan membuat artikel, mereview. Supaya kita kebiasaan mereview. Apa yang direview tadi? Yang direview itu adalah theoretical-nya, konseptualnya. Dan kita akan bangun dengan framework-nya. Bagaimana? Oh, ternyata konsep ini, artikel ini, membangunnya seperti ini. Ternyata berbeda dari teori dari ilmu administrasi. Nah, kalau kita tarik seperti apa? Oh, ternyata itu juga ada kesinambungannya dengan teori administrasi. Tinggal Bapak Ibu mengkaitkan dengan teori administrasi. Gitu. Jadi kita nanti ini belajar akhirnya. Belajar tentang ilmu administrasi. Kan banyak sekarang tulisan-tulisan yang menjadi pengembangan dari ilmu administrasi. Begitu. Ya, jadi kita hanya mereview dengan cara kita mereview itu kan akhirnya kita seperti orang yang mengevaluasi atau katakan membandingkan antara apa yang sudah ditulis dengan apa yang menjadi teori dasar kita gitu. Ya, saya tidak akan mengulang apa itu Fredrickson, apa itu Weber, apa gitu. Saya nggak akan mengulang itu karena itu pelajaran sudah mata kuliah itu sudah lampau ya. Jadi saya ingin langsung project begitu. Nah, inilah project. Gitu Bu Melati. Ya, oke. Nah, ini saya berikan kesempatan 1 kali minggu depan itu saya anggap belajar mandiri. Karena kan dalam perkuliahan kita itu kan ada 3 ya. 1 TM, 2 penugasan terstruktur. Yang ketiga adalah BM, belajar mandiri. 3 SKS itu terbagi dari itu. Ini tatap muka, ada penugasan struktur dan ada belajar mandiri. Nah, disitulah letaknya bagaimana mahasiswa menggunakan saat di luar tatap muka dengan 1 SKS yang terjadi diskusi atau belajar mandiri gitu ya. Jadi itu maksud dari 3 SKS. Kita gunakan 1 SKS untuk tatap muka. Nah, kemudian saya berikan waktu 1 minggu depan itu adalah khusus untuk BM, belajar mandiri. Baru nanti TM ketiga kita ketemu, TM keempat kita ketemu, langsung presentasi 2 kelompok, 1 hari 2 kelompok. Begitu. Selesai kan? Ya, nanti dosen yang lain pun juga demikian. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada 4 tugas karena ada 4 dosen. Ya, maka itu jangan insecure, jangan kecil hati, jangan merasa, waduh kok tugasnya berat, tidak. Lakukan dengan happy, apapun itu yang terjadi, terjadilah, gitu. Ya, seperti saya sekarang harus berangkat ke Surabaya, apapun yang terjadi kemarin sampai malam, ya udah terjadilah. Kemarin kan dengan Bu Suyani saya ada rapat
dengan rektorat untuk penentuan seleksi mahasiswa. Itu sampai iya kan sampai sore, sampai maghrib, setelah maghrib, dan sekarang harus berangkat. Ya udah terjadilah, saya ikutin aja. Oke, paham Bu Mel? Ya, izin Ibu, mungkin Iya sekedar boleh. supaya persepsi saya nggak salah nanti takutnya. Jadi kita di satu kelompok, misalnya 3 orang, masing-masing pegang satu artikel gitu ya Ibu ya. Masing-masing pegang satu artikel, kemudian kita mereview artikel tersebut, dia menggunakan teori apa, konseptual framework apa. Kemudian kita bandingkan dengan teori yang ingin kita pakai. Misalnya kayaknya cocok dengan Weberian ini gitu. Oke. Kemudian kita bandingkan itu, gitu ya Bu ya, mungkin baru dari Oke. konsepnya ini bisa kita bangun apa namanya sesuatu framework baru gitu ya Bu ya. Oh Iya, baik iya. baik, terima kasih Bu. Oke ya, sama-sama. Nanti itu akan muncul novelty-novelty Bapak Ibu sebenarnya. Ya, kita belajar dari awal gitu ya. Oke. Oke. Mungkin paham ya Bapak Ibu? Bu, mohon izin, apakah ini seperti Iya. SLR ya Bu, Systematic Literature Review gitu ya nanti untuk artikelnya? Untuk artikel, kita kan nggak buat artikel ya. Artinya, Kalau Pak SLR itu nanti pakai Prisma program. Jadi kan kalau SLR itu ada satu tool Prisma program yang nanti itu akan menelusur tentang artikel itu sampai di mana. Kita enggak gitu. Kita enggak bikin artikel. Enggak, kita mereview saja. Tadi yang Bu Dini sampaikan itu betul. Tapi kalau SLR itu systematic literature review itu nanti yang akan kita tahu kita harus menggunakan tool yaitu Prisma program. Jadi Prisma program itu menelisik dulu artikelnya. Itu enggak satu artikel saja. Enggak banyak artikel. Satu artikel saja. Itu akan kita review. Kalau systematic literature review itu kita banyak artikel. Ya kan? Jadi kalau kita masukkan ya, kalau kebetulan saya juga ngikutin SLR itu. Kita masukkan artikel ini. Belum ketemu nih artikel yang satunya. Sampai dia ketemu artikel-artikel yang sesuai. Itu banyak. Nggak bisa 1 minggu. Nggak bisa 1 minggu. Padahal ini kan cuma satu artikel aja. Jadi 1 minggu cukup lah. Pak Pandu nantang. Ayo kah? Pak Pandu ini Jangan, jangan. Mau cari penyakit ya Bu. mulai dibully saya Bu. Pak Pandu. Mulai dibully Pak nih Bu. Pandu dibully. Pak Pandu nantang, mari gitu. Kebetulan saya barusan kursus SLR juga. Pak Pandu aja Bu tugasnya SLR. Iya SLR-nya. Ya, jadi kalau itu nanti kita akan mereview Pak, dan itu gini, artikel ini enggak buang, artikel ini oke, artikel ini buang gitu. Jadi dan itu nanti terbentuk prisma. Jadi kayak prisma gitu, ya. Jadi itu nanti akan terbentuk sendiri prisma dan kita itu pakai tool dan itu kalau dimasukkan itu langsung terbentuk gitu. Oh, ini masuk. Itu banyak artikel Pak Pandu. Orang ini cuma satu supaya muncul gagasan. Ini maksudnya adalah memunculkan inisiasi dari mahasiswa untuk bisa terbiasa dengan novelty. Ya, jadi terbiasa nanti bisa mengungkapkan dengan cara, oh ini kerangkanya begini. Suatu saat saya nulis, saya muncul itu. Nah ini memunculkan. Jadi ini adalah menggali potensi dari Bapak Ibu untuk bisa mempunyai gagasan, inisiasi dari sebuah novel. Kan saya ada maksudnya loh. Gak asal-asal saya itu menyampaikan, tapi saya punya maksud. Kenapa kok satu? Kenapa kok beberapa? Gitu. Jadi paling gak satu. Gitu ya. Oke, kelompoknya silakan. Ya. Ini yang penting minggu depan. No. Kita libur kapan ya Pak Pandu? Saya buka HP dulu ya. Izin Bu, tadi artikel yang direview 5 artikel gitu ya, atau sesuai dengan jumlah kelompok ya? Satu orang satu. Oke Bu. Total 3 ya Bu ya, 3 artikel Iya, sekarang nih, satu kelompok. kecuali yang 4 kelompok ya. Pokoknya satu orang satu.
Yang 4 kelompok ya 4 ke artikel ya. Maksudnya 4 orang ya Bu? 4 orang satu kelompok gitu ya? 4 orang satu kelompok, tapi ada 4 artikel. Ya, Jadi betul. satu gitu ya. Kalau nanti satu kelompok itu 4 orang satu artikel, yang lainnya nggak akan bisa tahu seperti apa kita bisa menggali riset gap-nya, nggak akan belajar. Tapi kalau satu orang satu belajar, saya sederhana aja belajarnya satu artikel satu orang, sederhana, Izin Bu, tapi mudah-mudahan paham. iya. Iya, Izin Bu Bu, Dini. itu apakah Boleh, misalnya 3 artikel tadi karena kami satu kelompok misalnya gitu dan akan mempresentasikan bersama gitu, apakah itu akan misalnya 3 artikel tadi kami akan bahas dengan satu teori, apakah boleh dengan teori-teori yang berbeda? Dari misalnya artikel saya pakai Frederick, artikelnya teman pakai Weber dan sebagainya, ataukah dari satu satu teori? Dari beda-beda. Jadi itu berdasarkan kita ngobrol sama teman. Kalau aku mau bandingkan dengan teori Weber, cocok gak ya kira-kira? Jangan Bu, Ibu cocoknya pakai Frederick aja. Jadi kan hasil diskusi. Kalau sendirian kan bingung. Cocoknya itu jangan pakai Ansel Engels Bu, lebih baik pakai Emerson aja gitu. Jangan-jangan Emerson yang cocok, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu tuh. Begitu. Kita butuh teman untuk melakukan, gitu ya. Ya. Oke. Jadi presentasinya ketemu. nanti tetap masing-masing ya Bu? Iya. Presentasinya satu kelompok itu bertiga, langsung masing-masing per orang. Tapi bukan membuat artikel ya, kita mereview. Jadi paling-paling cuma 1-2 lembar itunya, apa hasilnya 1 lembar paling ya, 1 lembar atau 2 lembar gitu. Oke ya Bapak Ibu, kita hari ini Februari tanggal 28, kemudian ini Maret kita ketemu tanggal 7, tanggal 14. Jadi kita ketemu lagi itu tanggal 14 Bapak Ibu. Terus ketemu lagi tanggal 28 karena libur lebaran tanggal 21. Nggih Bu, enggak Gitu ya? apa-apa Bu. Nggih. Enggak apa-apa ya. Ya, jadi kita akan ketemu. Jadi minggu depan presensi saja ya. Saya anggap itu tugasnya dikerjakan. Jadi silakan bertemu dengan teman-teman melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian kita lakukan diskusi tanggal 14 dan kita akan masuk lagi tanggal 28 setelah hari raya. Ya, oke, ini sudah saya buka kalender di HP. Oke, jadi kita ketemu tanggal 14 dan tanggal 28. Oke, Bapak Ibu. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Karena saya ditunggu S2. Gimana yang bikin jadwal ini kok saya dikumpulkan jam yang sama? Ya, oke. Ini mahasiswa S3 atau S2? Pak Daniel Akbar, oh S2 itu S2 berarti. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah paham, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita akan ketemu, selamat mengerjakan di tanggal 7 Februari ya, tanggal 7 Februari, dan kita akan ketemu tanggal 14 dan tanggal 28. Wah, terima kasih Mbak Andi. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Sukses semuanya. Semoga semuanya iya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu Sampai di ketemu, tanggal Bu. 14. Sampai ketemu tanggal 14 dan tanggal 28. Selamat Ya. mengerjakan. Hati di jalan Sukses. Ibu. Terima kasih, Iya, Bu. terima kasih. Sehat selalu. Oke, Lancar di sehat jalan, Ibu. semuanya. Oke, siap. Ya, Terima kasih, Bu. iya, terima kasih ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Bu. Pagi.